Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Sebelum podcast kali ini, alangkah baiknya kita saling kenalkan. Perkenalkan, nama saya Kesia Mainoka atau biasa dipanggil Noka. Untuk tema renungan kita hari ini yaitu di bawah bayang-bayang. Sebelum mulai renungan kita pada sore hari ini, mari kita buka dan baca Alkitab kita yang terdapat pada Yohanes pasal 1 ayat 40-42 yang berbunyi, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Amin. Teman-teman, berada di bawah bayang-bayang seseorang bisa diartikan sebagai dipandang sebelah mata atau kurang dibutuhkan. Tidak sedikit orang merasa kurang dihargai dan tidak diperlakukan dengan adil. Mereka bisa saja marah menuntut perlakuan yang sama. Jika Tuhan memosisikan diri kita berada di bawah bayang-bayang seorang, apa reaksi kita? Sungguh, rasanya hanya orang-orang yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan dan rendah hati sajalah yang akan terbebas dari luka-luka hati. Sikap hati inilah yang ditunjukkan Andreas. Andreaslah yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Andreas adalah mentornya Petrus, tapi meski demikian, nama Andreas sangat jarang ditulis dalam Alkitab. Bandingkan dengan Petrus, namanya lebih sering disebut. Petrus jauh lebih populer daripada Andreas. Andreas pun hanya dikenal sebagai saudara Simon. Ia tidak pernah melakukan manuver untuk menyamai Petrus. Andreas tidak ada rasa marah, cemburu, atau iri hati menyaksikan popularitas Petrus. Andreas hanya berupaya menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Ia bersyukur dengan porsi yang sudah diberikan Tuhan kepadanya dan tetap mengerjakan dengan setia seumur hidupnya. Setiap orang ingin diakui, diperlakukan dengan adil, atau mendapat penghargaan lebih dari orang lain. Tetapi, bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Bagaimana sikap hati kita jika orang menerima perhatian dan perlakuan lebih baik dari kita? Apakah kita tetap menjaga hati untuk tidak terganggu dengan hal itu, ikut bersukacita dengan kesuksesan orang lain, dan tetap mengerjakan bagian kita dengan cara terbaik dan setia? Teman-teman, ada yang perlu kita ingat. Kita tidak perlu cemburu. Kerjakan saja dengan setia setiap porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah renungan kita pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.